Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini tentang pengembangan kerajaan Allah. Injil hari ini menceritakan kepada kita bagaimana Yesus berusaha untuk taat kepada hukum dan peraturan. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang mau taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita sebagai orang yang mengikutinya. Memang bukan hal yang mudah untuk menerapkan ketaatan pada hukum dan peraturan, karena dalam setiap ketaatan yang harus kita tunjukkan di dalamnya mengandaikan adanya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mau diatur dan ikut dalam hukum dan peraturan yang ada. Melepaskan ego yang ada dalam diri dan tunduk pada apa yang berlaku. Firman Tuhan hari ini menampilkan Yesus dengan tenang. Bagi Yesus, yang penting bukan uang, melainkan hidup di hadirat Tuhan. Lewat pertanyaan mengenai membayar pajak bait Allah, Yesus menyatakan pribadi seperti apa dirinya dan seperti apa kita seharusnya. Pertama-tama, Yesus hendak menyatakan bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah dan bukan orang asing. Sebagai bagian dari umat Tuhan, kita tidak dipaksa untuk melepaskan kewajiban apapun terhadap Tuhan. Allah kita bukan Allah yang memaksa. Rahmat Tuhan itu cuma-cuma, tidak harus dibayar dengan persembahan jasmani apapun. Sebaliknya, kita diajak untuk hidup dalam kebebasan. Namun, tentu kewajiban kepada Tuhan harus keluar dari hati kita. Artinya, kita sendiri yang perlu mewajibkan diri untuk berbakti kepada Tuhan. Hal ini ditunjukkan Yesus dengan sikapnya mau membayar pajak bait Allah. Saudara, dengan menyuruh Petrus memancing dan mengambil uang dari mulut ikan, bukan maksud Yesus menunjukkan kuasanya. Yesus mau menunjukkan bahwa peran setiap umat untuk mengembangkan kerajaan Allah itu mutlak perlu. Karena Allah sudah memberi segalanya kepada manusia, maka
Manusia pun harus bersedia mendukung pengembangan kerajaan Allah, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, baik secara rohani maupun secara materi. Dengan kata lain, semakin kita memberi kepada Allah, semakin kita akan menerima banyak, karena Allah sebagai sumber pemberi akan mengganjari ketulusan dan korban kita kepadanya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi dan dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.